Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Triwintolo Apoko. Pada video sebelumnya, saya pernah menjelaskan sosok guru yang ideal menurut Imam Al-Ghazali. Kali ini, saya coba membahas tentang metode-metode pembelajaran apa saja yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menurut Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Ibnu Sina merupakan sang ilmuwan yang nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, yang dilahirkan di sebuah kota kecil dekat Bukhara, sekarang dikenal dengan wilayah Uzbekistan. Di usia 17 tahun, beliau telah memahami seluruh teori kedokteran yang ada di masanya, bahkan melebihi siapapun juga. Karya beliau yang sangat berpengaruh diantaranya As-Syifa dan Al-Najat, dan masih banyak karya lainnya. Ibnu Sina wafat di usia 58 tahun, tepatnya di tahun 980 Hijriah atau 1037 Masehi di Hamadan, Iran, karena penyakit mah yang kronis, dan beliau itu wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Baik, seperti apa metode-metode pembelajaran yang ditawarkan oleh beliau? Yuk kita simak sama-sama. Oke. Metode pembelajaran apa saja yang ditawarkan Ibnu Sina? Setidaknya ada 7 metode pembelajaran. Di antaranya, pertama, metode talqin, yaitu metode dalam mengajarkan Al-Quran, mulai dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada siswanya secara bertahap dan berulang-ulang hingga akhirnya hafal. Yang kedua, menurut beliau adalah metode demonstrasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang sifatnya praktik, seperti cara mengajar menulis. Yang ketiga adalah metode pembiasaan dan keteladanan. Metode ini diyakini termasuk yang paling efektif, terutama untuk mengajarkan akhlak. Pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan ini disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak tentunya. Berikutnya, metode diskusi. Ibnu Sina menggunakan metode ini untuk mengajarkan pengetahuan yang bersifat rasional dan teoretis, yaitu dilakukan dengan cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah berupa pertanyaan yang bersifat problematis atau kasus untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama. Yang kelima, menurut beliau adalah metode magang. Ibnu Sina menggunakan metode ini dalam pengajarannya, di mana di kelas kedokteran yang beliau ajarkan dianjurkan agar menggabungkan teori dan praktik. Metode ini memiliki manfaat ganda, yaitu selain siswanya menjadi mahir dalam bidang ilmunya yang dia tekuni, juga akan mendatangkan keahlian dalam bekerja yang menghasilkan kesejahteraan secara ekonomis. Lalu yang keenam, yaitu metode penugasan. Dalam metode ini, guru menyusun sejumlah modul atau bahan ajar, kemudian menyampaikannya ke siswa-siswa untuk dipelajari dan dikerjakan. Yang terakhir adalah metode targhib dan tarhib, atau yang dikenal dengan istilah reward, yang berarti ganjaran atau hadiah atau penghargaan guna memberikan motivasi kepada siswa, dan punishment atau tarhib, hukuman yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Caranya adalah jangan menindak anak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan atau kehalusan hati, lalu diberi motivasi dan persuasi.
dan kadang-kadang dengan wajah atau muka masam agar ia kembali ke perbuatan baiknya. Jika sudah terpaksa, bisa memukul, tapi cukup pukulan sekali. Dan ini dilakukan setelah diberikan ultimatum atau peringatan keras. Demikian rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dari beberapa metode pembelajaran yang ditawarkan Ibnu Sina. Setidaknya beliau memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pendidikan. Karenanya beliau menekankan bahwa pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran. Lalu, metode yang diterapkan juga harus mempertimbangkan aspek psikologis anak didik, termasuk di dalamnya minat dan bakat anak. Selain itu, metode yang ditawarkan tidaklah kaku atau fleksibel, namun dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak atau siswa. Dan ketepatan dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran akan sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Bagaimana rekan-rekan semua? Semoga bisa memilih dan menerapkan metode pembelajaran dengan baik dan tepat agar kualitas pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan kita semua. Akhirnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.